Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ada satu hal yang mungkin kalian pertanyakan, kenapa Imu begitu tolol? Maksudnya, diriku gak sengaja nemu postingan orang yang bilang kalau Imu itu tolol karena mempertanyakan, "Oh, Nidhogg, selama ini kau di Elbaf pada chapter 1175. Alasannya, karena harusnya buah iblis Nidhogg itu ada di Elbaf sebab Giant kuno sebagai potensi terkuatnya ada di Elbaf. Jadi semestinya Imu itu ya harusnya nyari buah iblisnya di Elbaf. Dan orang ini bilang kalau ketololan Imu itu setingkat Muzan. Tapi menurutku ya itu pernyataan yang sangat aneh dan apa sih? Gimana ya? Mentang-mentang buah iblis ini jadi overpower dimakan Giant kuno bukan berarti buah iblis itu ada di Elbaf. Karena Giant kuno sendiri juga nggak hanya di Elbaf. Pasukan Galelia yang udah keluar dari Elbaf merantau yang terdiri dari Giant kuno dan juga Giant yang lainnya itu udah nggak di Elbaf. Dan benar itu dia, jika berbicara soal lokasi di mana buah iblis itu berada, pertama kita nggak tahu di mana pada akhirnya buah iblis Nidhogg ini respawn setelah kematian God of War. Dan kita belum diberitahu juga di mana dan kapan God of War mati. Oke, mungkin di Elbaf, tapi kita sudah melihat buah iblis yang dimakan Loki tersebut itu ukurannya kecil banget. Dan setidaknya ukuran Jarul dan Loki itu sepantaran. Dan kalian bisa lihat buah-buah di Elbaf juga itu ukurannya besar-besar dan sangat normal jika dibandingkan dengan Jarul. Maksudku, Luffy yang berada di piring Jarul tidaklah sangat kecil. Jadi karena ukuran buah iblis ini kecil bagi Loki, alias bukan ukuran normal di Elbaf tapi ukuran normal di luar Elbaf, ya kemungkinannya buah iblis ini respawnnya di luar Elbaf. Dan kemungkinan Rata Stalker lah yang membawanya kembali ke Elbaf dan menjadi karta legendaris turun-temurun. Nah kan, jadi banyak asumsinya. Selain itu ya, masih ada plot soal Loki. Di sini, Imu itu ya punya kebiasaan menyebut karakter orang tidak spesifik. Karena emang mungkin itu efek dirinya yang telah hidup sampai beribu-ribu tahun lamanya. Waktu di God Valley, Rocks disebut Davy Jones. Jadi di panel ini ada kemungkinan Nidhogg yang dimaksud oleh Imu itu bukan tentang buah iblis, tapi ya Nidhogg yang udah dimakan oleh Loki. Artinya di sini Imu itu sebenarnya sedang mencari Loki, bukan mencari buah iblis. Mungkin kalian lupa Loki ini ya sudah dibonti oleh World Government sejak Loki mengamuk di luar Elbaf setelah kematian Harald. Dan gak main-main ya, itu adalah special bounty. Nah, apa alasan Loki diberi bounty sampai seperti itu? Dan satu-satu kemungkinannya adalah karena Nidhogg udah dimakan oleh Loki dan Imu tahu soal itu. Soalnya dari keterangan warga Elbaf, Loki ini mengamuk di luar Elbaf, jadi seharusnya Loki sempat menunjukkan bentuk Nidhogg di depan World Government. Bahkan itu mungkin juga awal di mana Vegapunk dapat sampel Nidhogg untuk dibuat di Panghazard, Nidhogg yang warna hijau ini. Dan menariknya, timelinenya gak jauh berbeda. Setidaknya Panghazard kena insiden dan Vegapunk harus pindah itu 4 tahun yang lalu. Sementara Loki mengamuk dan sampai akhirnya ditangkap oleh Shanks itu sejak 14 sampai 5 tahun yang lalu. Jadi Panghazard masih beroperasi saat Loki ngamuk di luar Elbaf. Jadi ya timelinenya itu sangat cocok. Nah, kalau kalian gak lupa juga, selama 5 tahun itu atau 5 tahun terakhir Loki itu dikurung di Elbaf oleh Shanks yang untuk saat ini belum jelas apa tujuannya. Tapi selama 5 tahun itu pula jelas Loki telah menghilang dari timeline One Piece dan lepas dari radarnya Imu. Sebagai perbandingan, Luffy yang hilang 2 tahun saja itu cukup membuat orang-orang bingung mereka ini masih hidup atau udah mati. Jadi menurutku
Tapi ya di panel ini Imu marah dan berkata, jadi selama ini kau di Elbaf Nighthawk itu karena Imu kehilangan jejak Loki selama 5 tahun itu. Intinya seperti yang gue bilang tadi ya, Imu di sini bukan mencari buah iblis, Imu mencari Loki karena Loki memiliki special bounty karena sudah memakan buah iblis Nighthawk. Nah, sampai di sini mungkin baru bisa kan bilang kalau Imu ini tolol. Kenapa 5 tahun terakhir baru saat ini mereka ngecek Elbaf. Sayangnya kita juga nggak boleh lupa selama ini Shanks berada atau yang menempati Elbaf. Ya, ada peran Shanks di sini. Namun, benar ini semua masih abu-abu bagaimana dan apa yang sebenarnya yang terjadi. Sampai akhirnya aku mendengar poin di SBS kalau orang yang bertemu dengan Gorose saat itu adalah Shamrock. Dan benar ini adalah warna yang akan mengakhiri segala keabu-abuan tadi itu. Dimana ya secara singkatnya aku katakan di sini adalah kenapa selama 5 tahun terakhir mereka baru datang ke Elbaf karena Shanks membodohi mereka selama itu. Alasan Shanks juga menangkap Loki demi keselamatan Loki yang telah diincar oleh Imu. Dan sampai dimana di referee saat itu Shamrock menyadari kelakuan adiknya itu dan berkata kepada Gorose, aku ingin berbicara soal bajak laut berbahaya. Yap, bajak laut yang dimaksud oleh Shamrock saat itu adalah Akagami no Shanks. Sehingga kenapa mereka baru ngecek Elbaf baru-baru ini, semua itu karena Shanks. Dan menurutku sekarang jadi masuk akal kenapa Shanks sudah mulai ingin mencari One Piece, karena emang urusannya dengan World Government udah selesai dan juga emang sudah ketahuan oleh Shamrock. Jadi inti video kali ini adalah Imu itu emang tolol karena ditololi oleh Shanks. Dan dengan begini seharusnya akan jadi jelas ke depannya. Dan kurasa sebentar lagi kita akan benar-benar memasuki chapter di mana Shanks akan menjadi pusatnya. Dan di next chapter aku benar-benar berharap akan mendapatkan kejelasan bagaimana Loki mengamuk setelah kematian Harald, dan bagaimana Loki pula diberi special bounty oleh World Government, dan bagaimana pula Shanks bergerak selama 5 tahun itu. Dan kenapa aku mempertanyakan hal ini? Karena di saat yang sama aku juga berpikir apakah Imu tolol karena ditololi Shanks aja atau Shamrock sebenarnya ikut andil di sini. Maksudku, di saat yang sama Shamrock ke Elbaf, Shanks pergi dari Elbaf. Apakah ini sudah direncanakan mereka berdua? Apakah Shamrock dipanggil kemari juga saat ini karena juga ketahuan akal bulusnya? Ini akan jadi pertanyaan yang cukup menarik. Apakah mereka berdua pembaik atau hanya dia yang pembaik? Tapi pada akhirnya yang pasti di sini adalah yang tolol itu adalah Imu karena ditololi si rambut merah ini. Tapi tololnya bukan setingkat Muzan ya, perlu diingat itu. Dan Imu bukan mencari buah iblis tapi mencari Loki yang ia sebut Nighthawk. Dan ya, bagaimana menurut kalian itu?